Misi Kak. Ya, silakan masuk. Lanjut dulu. Ya, baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Gimana kesehariannya? Baik. Sebelumnya itu boleh perkenalkan namanya? Baik. Nama saya Dewi Kak. Ya. Ya, baik. Jadi, di sini kamu berani masih kurang. Nah, jadi di sini ini adalah kita mempunyai asas kerahasiaan, di mana asas ini apa yang kamu ceritakan tidak akan orang lain tahu. Cukup saya dan kamu yang tahu masalah kamu dan kamu ceritakan hari ini. Oke, baik. Nah, saya ingin mendengarkan langsung dari kamu. Belakangan ini adalah sesuatu yang membuat kamu merasa tidak nyaman atau kesulitan di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Boleh kamu ceritakan? Begini Pak. Oke. Sebenarnya ada saya sering merasa tidak percaya diri. Kalau disuruh maju ke depan kelas, saya langsung deg-degan dan ingin kabur saja. Dan saya takut salah dan juga takut ditertawakan oleh teman-teman saya Pak. Nah, saya mendengar kamu dan saya menghargai keberanian kamu untuk bercerita di sini. Nah, rasa takut dan takut ditertawakan itu hanya hal biasa. Itu jangan sangat berat untuk diambil sendiri. Nah, bisa kamu ceritakan lebih lanjut? Kapan biasanya perasaan itu muncul? Hampir setiap hari Pak, apalagi waktu diskusi kelompok atau seperti presentasi, saya lebih suka diam dan tidak ikut berbicara daripada nanti jika saya berbicara malah salah. Nah, jadi kamu memilih untuk diam karena ada khawatir bahwa kamu akan salah dia. Apakah ada kira-kira tertentu yang muncul di benak kamu saat kamu berada dalam situasi seperti itu? Ada Pak, saya sering berpikir saya pasti salah nanti, atau teman-teman saya pasti menertawakan saya, atau saya memang tidak pintar seperti mereka. Baik, kamu sangat jujur dan itu juga luar biasa. Nah, pikiran-pikiran seperti itu saya pasti salah satu atau saya tidak pintar. Nah, itulah yang kita sebut pikiran negatif atau manipulatif. Nah, pikiran seperti ini bisa mempengaruhi perasaan yang akhirnya perilakumu atau perilaku yang kamu punya. Nah, pernahkah kamu memeriksa apa pikiran-pikiran itu benar terjadi? Misalnya ini, apakah kamu pernah benar-benar lupa semua materi presentasi atau teman-teman benar-benar menganggapmu, mohon maaf ya, kayak bodoh gitu? Sebenarnya tidak. Tidak pernah separah itu sih Pak. Paling hanya lupa 1-2 kalimat dan teman-teman tidak komentar apa-apa juga. Oke. Nah, itulah yang kita sebut histori kognitif atau pikiran yang sudah melompat jauh dari kenyataan. Nah, sekarang coba kita ganti pikiran pasti salah dengan pikiran yang lebih realistis. Apa kira-kira pikiran yang lebih sesuai dengan fakta? Mungkin saya sudah mempersiapkan dengan baik, dan kalaupun saya lupa sedikit, itu hanya hal yang wajar. Nah, itu luar biasa pikiran alternatif yang terbuka sudah jauh lebih rasional. Nah, itulah inti dari teknik kognitif rekrutmen. Nah, mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif. Nah, sekarang kalau jujur, kamu selama ini seperti apa ketika menghadapi situasi itu? Saya sering negatif Pak, seperti saya tidak berguna, saya tidak akan bisa, lebih baik diam saja. Terima
kasih sudut kecil. Kata-kata itu sangat keras dan tidak adil untuk diri sendiri. Bayangkan jika seorang sahabat ini yang sedang berjuang untuk, apakah kamu akan berkata seperti itu kepadanya? Tentu tidak, Pak. Saya pasti akan mendukungnya dan bilang bahwa dia pasti bisa. Nah, jadilah sahabat yang baik untuk diri sendiri. Saya tidak berguna apakah buktinya, dan apa versi yang lebih adil dan benar. Buktinya sebenarnya tidak ada. Saya punya teman yang menyukai saya berhasil naik kelas setiap tahun. Versi yang lebih benarnya mungkin saya punya nilai dan kemampuan yang terus berkembang. Nah, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita akan mempelajari teknik yang disebut coping talk, yaitu kalimat-kalimat positif yang bisa kamu ucapkan kepada dirimu sendiri saat rasa cemas itu muncul. Misalnya nih, saya bisa menghadapi ini, atau satu langkah demi satu langkah. Coba pikirkan kalimat yang paling cocok untukmu. Mungkin saya sudah belajar dan saya siap, atau pendapat saya juga berharga. Nah, itu sangat bagus. Sekarang mari kita latihan. Bayangkan kamu nih akan berpresentasi di depan kelas. Rasakan sensasi cemas dan sekarang ucapkan opening talk ini dengan keyakinan. Saya sudah belajar dan saya siap. Pendapat saya juga berharga. Oke, bagus sekali. Perhatikan perbedaannya ketika kamu mengucapkan kalimat itu dengan yakin. Bagaimana perasaanmu dibandingkan saat pikiran negatif itu muncul? Sedikit lebih tenang, Pak. Rasanya ada yang menopang. Itulah efek dari coping talk yang positif. Sekarang coba buat 3 pertanyaan self-talk positif tentang dirimu yang bisa kamu ucapkan setiap hari sebagai afirmasi. Baik, Pak. Yang pertama, saya berharga dan pendapat saya penting. Dan yang kedua, setiap hari saya semakin berani dan percaya diri. Dan yang ketiga, saya boleh membuat kesalahan karena itu cara saya belajar. Ketiga afirmasi itu sangat indah dan bermakna. Nah, kamu juga berani mencoba satu hal yang sebelumnya kamu hindari karena satu rasa takut. Itulah orang sejati dan manfaat Allah dengan Saya merasa lebih optimis sekarang, Pak. Terima kasih ya sudah membantu saya melihat diri saya dengan cara yang berbeda. kamu telah berhasil modifikasikan pikiran negatif itu menjadi mengubahnya dengan teknik kognitif dan menemukan coping talk yang tepat dan membangun self-talk yang positif. Semua teknik ini sudah menjadi milikmu dan bisa kamu gunakan seumur hidup. Nah, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi hari ini? Saya merasa sangat lega dan lebih percaya diri, Pak. Saya sadar bahwa pikiran saya sendiri yang selama ini membatasi saya, sekarang saya lebih tahu cara menghadapi. Oke. Nah, itulah insight yang sangat berharga. Ingat, akan ada saatnya di mana rasa percaya diri itu muncul kembali dan itu normal. Nah, yang penting kamu sudah bakal untuk menghadapinya. Jika suatu saat kamu merasa bekal untuk menghadapi dan juga membutuhkan bantuan lagi, pintu ruang ini selalu terbuka bagi kamu. Terima kasih banyak, Pak. Konseling ini sangat membantu saya. Saya akan terus berlatih. Sama-sama. Kamu adalah siswa yang luar biasa dan pemberani. Satu pesan terakhir dari saya yang dimana percayalah pada diri sendiri karena kamu jauh lebih mampu dari yang kamu pikirkan. Nah, selamat melanjutkan perjalananmu dengan percaya diri.
kasih ya Lili.